给我道歉！给我滚！是不会啊。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Lord Qin Chen dan yang lainnya mencari penginapan di kota Yaojian. Di saat bersamaan ada seseorang yang datang dan ingin memesan suatu kamar langit. Dan ia adalah Su Zuxian. Penjaga kamar pun mengatakan kalau kamar langit terakhir sudah disewakan kepada Qin Chen. Lalu orang tersebut menghampiri Qin Chen dan menjelaskan kalau dirinya adalah murid keluarga Su di kota Yaojian. Dan ia memohon agar Qin Chen memberikan satu kamar langit kepadanya. Ia akan membayarnya dengan harga yang lebih tinggi kepada Qin Chen. Tapi Lord Qin Chen tidak memberikannya karena ia juga sangat membutuhkan kamar tersebut. Tak selang berapa lama, ada praktisi abal-abal yang sok kuat datang. Dan ia adalah orang yang memesan kamar tersebut. Di sana, praktisi abal-abal itu sangat senang karena di sana ada wanita cantik yaitu Nona Zuan. Zi Zuan pun meminta maaf kepada Tuan Muda Feng Liancheng karena dua kamar terakhir telah dipesan oleh Lord Qin Chen. Dan ia ingin Tuan Muda mengganti dan mencari penginapan di tempat yang lain, yaitu penginapan Yixianyu. Namun Tuan Muda Feng tidak mau karena penginapan tersebut hanyalah penginapan tingkat mistik atau kamar tamu tingkat bawah, dan ia tidak mau tinggal di kamar rendahan. Lalu Tuan Muda Feng meminta Qin Chen untuk menyerahkan suatu kamar kepadanya dan mengenai harganya meminta Qin Chen untuk menyebutkan saja. Su Zizuan pun meminta Tuan Mudanya untuk jangan bercanda. Tuan Muda Feng pun menjelaskan kalau Zizuan hanyalah bawahan di kota Yaojian. Dan jika hari ini ia tidak bisa menangani dengan baik, ia tidak mau keluarga Sunya menjalankan bisnisnya lagi. Su Zizuan pun memohon kepada Qin Chen untuk menyerahkan satu kamarnya dan ia akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Karena kasihan kepadanya, Tetua Zhuo mengatakan kepada Qin Chen kalau ia akan mengalah dan akan menginap di penginapan mistik. Apalagi masih bisa mendapatkan 3 juta batu sejati dan itu tidak rugi sama sekali. Su Zuxian pun berterima kasih kepada Qin Chen karena memberikan suatu kamar kepadanya. Namun, Tuan Muda Feng mengira kalau Qin Chen hanya orang desa yang mata duitan. Ia juga meminta Qin Chen untuk menyerahkan Nona Zuan untuk menemaninya selama beberapa hari dengannya. Dan ia akan memberi 3 juta lagi batu sejati. Seketika Qin Chen pun sangat marah dan meminta Tuan Muda Feng untuk meminta maaf kepadanya. Tuan Muda Feng yang songong itu pun tidak tahu siapa Lord Qin Chen. Ia tidak mau meminta maaf kepadanya. Qin Chen pun sangat marah kepadanya dan ia ingin merobek mulut Tuan Muda Feng yang songong itu. Su Zuxian pun memisahkannya dan meminta Qin Chen untuk membicarakannya baik-baik. Namun, Tuan Muda Feng ingin melawan Qin Chen. Ia berkata kalau dirinya sejak kecil sampai dewasa ini yang pertama kalinya melihat orang yang berani menyuruh dirinya untuk meminta maaf. Pemilik penginapan pun ingin membantu menyelesaikan masalah karena Qin Chen adalah tamu penginapannya. Dan ia memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan para tamu. Namun Qin Chen tidak mau merepotkannya karena ia ingin memberi pelajaran kepada Tuan Muda Feng yang songong itu. Qin Chen pun langsung menyerang Tuan Muda Feng. Dan hanya dengan satu kali serangan, Tuan Muda Feng pun ditekan oleh Lord Qin Chen. Dan membuat semua orang di sana terkejut melihatnya. Lalu Su Zizuan juga meminta Qin Chen untuk berhenti dan membicarakannya baik-baik. Qin Chen menjelaskan kepadanya apakah Qin Chen merasa menginginkan uang tersebut. Ia juga menampar wajah culunya bolak-balik. Qin Chen meminta Tuan Muda Feng untuk menjadi orang yang rendah hati. Qin Chen juga melemparnya sampai keluar penginapan. Lalu Qin Chen dan yang lainnya pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Tuan Muda Feng menangis karena wajahnya yang jeleknya menjadi semakin jelek. Dan membuat orang-orang di sana tahu
kalau Tuan Muda Feng diberi pelajaran karena membuat onar di penginapan Yisuanyu. Tuan Muda Feng pun ingin membalas dendam kepada Lord Qin Chen. Namun Su Zixuan meminta Tuan Feng untuk melupakan saja karena Qin Chen memiliki kemampuan luar biasa dan lebih baik jangan menambah masalah kepadanya. Tuan Muda Feng tidak menyangka kalau Qin Chen begitu kuat dan ia harus mencari kakaknya yaitu Suang di lembah pedang untuk membantunya. Ia tahu kalau Qin Chen bersama wanita cantik dan kakaknya pasti akan tertarik dengan kecantikannya. Lalu tak selang berapa lama, Tuan Muda Feng pergi ke gedung ribuan bunga. Namun sesampainya di sana, ia langsung diusir karena dikira pengemis. Tuan Muda Feng pun memukul mereka dan meminta melihat baik-baik wajahnya. Di saat bersamaan, datanglah seorang wanita dan menanyakan kepada Tuan Muda Feng ada apa dengan wajahnya. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through